Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Triana Devi Ratnasari, Tri Chandra Buana Tunggal Dewi, dan Yunia Afidatul Mutiah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda. A. Sikap Belanda terhadap umat Islam. 1. Pesantren di tengah pusaran kolonial Belanda. Pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang secara konsisten mengembangkan Islam dan menentang kolonialisme ketika bangsa ini dianeksasi oleh penjajahan Belanda. Pada saat itu, pesantren telah menanamkan bibit-bibit patriotisme dan fanatisme keagamaan yang sangat dibutuhkan. Semangat perjuangan merebut kemerdekaan yang bergelora di tanah air telah memicu pesantren untuk terlibat langsung dalam perjuangan melawan kolonial Belanda secara terbuka. Keterlibatan ini pada akhirnya membentuk kesadaran proto-nasionalisme di kalangan pesantren yang berorientasi pada penciptaan dan penggalangan nasionalisme vis-a-vis penjajahan sehingga mampu mengubah fungsi pesantren yang semula sebagai lembaga pendidikan menjadi a center of antidote sentiment. 2. Implikasi politis etis terhadap eksistensi pesantren. Sejak politis etis pada tahun 1900 sampai 1920 diberlakukan di Indonesia, pendidikan diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan Barat melalui politik asosiasi kebudayaan. Bahkan timbul gagasan asimilasi yang bertujuan memberikan tanah jajahan struktur sosial dan politik yang sama dengan negeri Belanda. Melalui usaha pengembangan sekolah-sekolah, pemerintahan kolonial Belanda menjalankan politik asosiasi sebagaimana dianjurkan oleh Schoenhardt antara lain melalui pelajaran sejarah Hindia Belanda agar supremasi Belanda atas bangsa pribumi tercerminkan. Sejak awal abad ke-20, pengembangan sekolah-sekolah pemerintahan Belanda yang bersifat diskriminatif itu mengalami tantangan dengan perkembangan sekolah-sekolah swasta oleh pihak pemerintah kolonial tersebut. Wilde School politik etis pada dasarnya dimaksudkan untuk mempromosikan cita-cita Kristiani. Politik etis benar-benar kebijakan penguasa kolonial Belanda terhadap pendidikan pesantren mencerminkan peralihan penting dalam strategi pemerintahan kolonial Belanda ke arah kristenisasi Indonesia. Kebijakan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa netralitas dalam hal agama adalah ilusi belaka. B. Ordasi guru. Menurut Shirazi, pemerintahan kolonial Hindia Belanda sengaja merancang dan mengeluarkan ordonansi guru untuk melanggengkan kekuasaan di Indonesia. Di samping melalui kolonialisme dan imperialisme, para penjajah terbiasa memproduksi sebuah aturan atau kebijakan yang akan menguntungkan mereka dan sebaliknya merugikan negeri jajahan. Sebagai sebuah fakta sejarah, ordonansi guru diterbitkan di latar belakang dengan tujuan membatasi pendidikan yang diselenggarakan umat Islam. Lembaga pendidikan Islam yang menjadi sasaran ordonansi guru dan dianggap mengancam eksistensi pemerintahan kolonial Belanda adalah pesantren. Bagi kolonial Belanda, pesantren merupakan sumber perlawanan masyarakat di tanah Jawa. Benih-benih anti-kolonialisme ditabur dan dirawat dengan baik di pesantren. Misalnya patriotisme, nasionalisme, hingga jihad membakar semangat masyarakat. Para santri pesantren dan masyarakat umum didik agar
tersemai dalam cerminan kehidupannya, sikap fanatisme yang tinggi sehingga Belanda mereka anggap sebagai pemerintahan kafir yang telah menjajah agama dan bangsa. C. Perkembangan pendidikan Islam masa penjajahan Belanda. Perkembangan pesantren pada masa pemerintahan kolonial Belanda banyak didukung oleh pesantren kerajaan. Ketika Islam dijajah Belanda, kegiatan pendidikan pertama kali diselenggarakan oleh VOC yang dipusatkan di Indonesia bagian timur dan Batavia. VOC menganggap perlu menggantikan agama Katolik yang telah diperkenalkan oleh orang Portugis. Untuk keperluan inilah, VOC mendirikan sekolah-sekolah kebijakan penguasa kolonial Belanda terhadap pendidikan pesantren. Dengan tujuan utama pendidikannya, di samping untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan agama Protestan, juga untuk mendidik anak Belanda dan Jawa agar menjadi pekerja yang kompeten pada VOC. Pada tahun 1890, Snow Hurgrons mencatat bahwa jumlah pendidik pesantren bertambah. Akan tetapi 20 tahun berikutnya disaksikan pendidikan Barat mulai meraih kemenangan dalam perlombaan melawan saingannya yang Islam. Tujuan dari semua upaya ini sesuai dengan filsafat kolonialisme Hurgrons ialah menjadikan Indonesia modern yang terbaratkan, bukan Indonesia modern yang Islam. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.